Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam Pagi, Mas. bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Dengan salam kebajikan. Tapi juga kali ini bersama kesatuan bersama arus. Baik Bapak Ibu, kita bertemu di pertemuan keempat pada kali ini di Shortcourse Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan BET 7 kayak gitu Bapak Ibu. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu, baik eh, sebelum ke pemateri, izinkan saya membacakan CV beliau yang sudah di layar. Beliau Bapak Agus Firmansyah, Esos MIKOM, lahir di Jakarta 1 Agustus 1969. Nah, sekarang beliau berhome base di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul di Jalan Arjuna Utara nomor 9 di Jakarta, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghubungi beliau melalui email akademiknya. Eh, pendidikan beliau jurusan di Komunikasi Manajemen Universitas Negeri Pajajaran Bandung, program Magister Manajemen Komunikasi di Universitas Indonesia di Jakarta, juga sebagai penyelenggara program Magister Ilmu Komunikasi Universitas di Ponorogo, Semarang, dan beliau juga eh, pernah mengikuti program dari eh, ILP, by Peraturan Inspiring Lecture Program. Terus pengalaman beliau selama bekerja banyak sekali, anggota sigap, UMKM dan Garda Trans ini, terus aktif di berbagai institusi seperti Stadion TV Radio di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. Terus juga yang tidak kalah penting, beliau di tahun 2018 hingga sekarang adalah pendiri dan anggota Dewan Direksi BFC, Baduy Virtual Conservatory. Dan juga beliau sampai sekarang adalah Kaprodi di Ketua Program Komunikasi eh, Nasional di Universitas Esa Unggul, dan banyak lagi Bapak Ibu bisa lihat di layar dan juga Bapak Ibu bisa baca di PDF yang sudah dikirim oleh panitia di grup WA Bapak Ibu. Ya, eh, penghargaannya, penelitiannya, makalahnya sangat bererat dan dekat dengan apa yang akan kita bahas pada kali ini tentang eh, masyarakat adat Baduy, tentunya dengan pikukuhnya dan berbagai macam hal-hal yang bagaimana eh, Baduy bisa eh, selaras dengan alam dan juga bisa mempertahankan adatnya hingga modernisasi ini kayak gitu Bapak Ibu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk eh, CV beliau. Sebelum ke narasumber,
saya akan putarkan video pengantar sebentar untuk menghantarkan materi narsum. Nusubur makmur ngarana Selandia Baru New Zealand dilarang wargana nambang, padahal kekayaan mineralna luar biasa. Lamun ditanya ke pemimpin negara anak, nanti akan kami gali pada suatu saat seluruh penghasilan alam, hasil penambangan di dunia sudah habis. Kalau kami terpaksa, kami akan menggalinya. Tapi kami sudah makmur dengan domba, kami sudah makmur dengan apel, kami sudah makmur dengan hasil pertanian. Di negeri kami tidak ada lagi yang mencuri. Di negeri kami mobil tanpa dikunci pun aman. Kenapa? Karena kami memuliakan alam sebagai basic kehidupan kami. Pernah dengar tentang suku Baduy? Mereka hidup jauh dari hiruk-pikuk teknologi. Suku Baduy di Banten mempertahankan tradisi, menolak modernitas demi kehidupan alami. Mereka hidup sederhana, tanpa listrik dan internet, mengandalkan alam dan kearifan lokal. Kehidupan mereka penuh dengan ritual dan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Fakta unik, suku Baduy sangat menjaga kesucian alam, dan cara hidupnya menginspirasi banyak orang. Penasaran ingin tahu lebih banyak tentang mereka? Tulis pendapatmu, dan jangan lupa like, serta subscribe. Nah, baik Bapak Ibu, itu CV dan juga video pengantar pada pagi kali ini. Seperti janji kami kepada narsum dan juga informasi dari panitia bahwa akan diberikan materi mulai dari jam 9 kepada Bapak Agus Firmansyah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami aturkan, Pak. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Naufal ya, atau Kang Naufal ya. Kalau di Sunda panggilnya Akang ini ya. Ya, Juga Akang dan teteh-teteh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, Akang Teteh hari ini. Punten, suara saya terdengar jelas ya? Atau masih ini? Jelas, Pak. Baik. Pak Aman. Ya, tenang Kang Frian ya. Senang sekali bisa hadir ini di tengah sebuah sesi yang buat saya luar biasa. Awalnya Kang Naufal saya agak kaget juga nih ketika diundang di forum ini di APSK ya. Bisa jadi saya memberikan materi atau pemateri yang bukan tokoh adat ya, apalagi ketua adat di suku tertentu yang ada di kita. Boleh disebut saya lebih cocok ya akademisi sekaligus pegiat ya, pemerhati masyarakat adat, khususnya di wilayah Provinsi Banten. Perlu diketahui ya Kang Tete ya, ada sekitar belasan masyarakat adat di Provinsi Banten. Salah satunya adalah Baduy. Di awal saya lebih senang menyebut masyarakat adat ya ketimbang suku gitu. Karena sempat saya diprotes oleh sahabat-sahabat di Baduy. Kami, atau kalau bahasa Sunda itu kami di Banten berarti aku, saya lebih suka disebut urang ya, urang atau orang atau saya, orang Kanekes gitu. Jadi mereka kurang nyaman kalau disebut suku, mereka sebutnya urang atau orang. Dan Baduy sendiri sebenarnya mereka enggak atau tidak jarang menyebut dirinya Baduy, tapi Kanekes gitu ya. Jadi urang Kanekes. Nah ini saya peroleh istilah ini ketika
sebelum pandemi, sekitar tahun 2018, beberapa kali saya bersama beberapa teman, akademisi dan peneliti keluar masuk ke Baduy, tapi karena pandemi sempat vakum beberapa tahun dan mulai lagi sekitar tahun 2001 ya, ketika pandemi mereda. Nah, dari situ sampai sekarang banyak ya banyak insight ya, banyak pengalaman lapangan tentang hal teknis yang saya peroleh secara pribadi, bahkan pengalaman batin sendiri ya dari kegiatan beberapa hampir 1 dekade belakang. Dan semua diarahkan memang untuk tujuan-tujuan memahami satu kasepuhan Baduy. Ya, alhamdulillah saya juga putra daerah dari Kabupaten Lebak. Orang tua saya, keluarga besar saya ada di Bayah, itu salah satu kasepuhan di Provinsi Banten. Jadi buat saya pribadi tidak begitu baru ya buat saya Baduy. Kemudian yang saya maksud tadi pengalaman insightful ini ketika diminta oleh Kang Naufal dan teman-teman di APSK bercerita satu sisi saja, satu sisi dari orang Kanekes ya, atau oke lah kita sebut Baduy ya biar familiar. Orang Baduy tentang pikukuhnya. Ya kalau saya ingin membuktikan secara langsung fakta berupa barang atau bentuk agak kesulitan ya. Tapi saya punya contoh ini ikat kepala yang disebut oleh orang Baduy itu lomar ya. Lomar itu ikat kepala dari kain segitiga, kemudian dengan teknik tertentu diikat seperti ini. Dan ada satu sudut segitiga di kening saya, itu namanya lomar. Dan ini biasa dipakai oleh orang Baduy atau Kanekes dari luar ya, Baduy luar. Ini bukti saja sih kecil, tapi ini hanya mungkin seujung kuku ya dari masyarakat Baduy. Masih banyak sekali. Nah, pengalaman saya kemarin itu beberapa tahun belakangan terutama tentang pikukuh itu sendiri. Tidak ada bukti tertulis, tidak ada bukunya, percaya tidak ya Kang Tete ya. Semua dijelaskan, disampaikan melalui bahasa lisan atau pitutur ya. Masyarakat kita kan secara umum budayanya budaya pitutur, menyampaikan pengetahuan apapun melalui lisan. Tapi sebenarnya di era digital ini, Kang Tete bisa lihat atau membaca mempelajarinya lewat jejak-jejak digital berupa penelitian terutama tentang Baduy. Itu prolog dari saya atau pengantar saya. Tadi CV sedikit itu sebenarnya Kang Naufal sudah sedikit berubah ya. Saya tidak lagi aktif di sebagai kaprodi di SA Unggul. Kami atau saya pribadi lebih fokus ke dosen peneliti khususnya di komunikasi antar budaya. Itu core saya di situ. Nah, penelitian atau ke lapangan langsung ke Baduy beberapa waktu terakhir itu awal bulan kemarin ya. Awal bulan kemarin saya ke sana, masih dalam satu rangkaian penelitian yang disponsori oleh Paragon Corporation, yaitu tentang kecantikan perempuan Baduy. Kalau Kang Trian pernah lihat video-video tentang perempuan Baduy itu kan viral, luar biasa ya. Waduh, saya juga berheran. Banyak cerita-cerita unik tentang mereka ya. Tapi intinya dari penelitian kami bersama beberapa perguruan tinggi se-Indonesia yang bergabung, ada dari Makassar datang jauh-jauh ke Baduy, kami meneliti tentang kecantikan mereka. Dan satu kunci, hanya karena beberapa jenis tanaman hutannya, itu perempuan Baduy memiliki kecantikan seperti itu, perawatan tubuhnya. Dan rupanya ada aspek lain belakang kami temukan, kualitas air dan tanahnya. Ya, nah ini kaitannya nanti dengan pikuku ya. Kenapa kalau Akang Tete ke Baduy kok nggak boleh, maaf ya, sikat gigi atau bawa sabun? Oh itu ada maknanya ya sampai sekarang. Baik,
terima kasih Kang Naufal. Kita bisa masuk ke mungkin PPT yang sempat saya share. Apakah saya yang mengoperasikan atau dari Kang Naufal? Sama-sama bisa, Bapak. Senyaman mungkin. Baik-baik. Izin dari saya ya. Silakan, Bapak. Iya, biar lebih fleksibel gitu. Oke. Hmm, saya sudah buka ya. Ya, ini ada PPT terlihat ya, Kang Teteh ya. Saya panggil Kang Teteh ya. Hmm, kelihatankah? Terlihat. Kelihatan Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Di saya nggak kelihatan ya, kenapa ya? Hmm, di Zoom saya tidak terlihat. Jadi agak ini. Apa memang gini ya, Kang Nafal ya, kalau pakai Zoom, saya nggak bisa ngelihat PPT saya bersamaan dengan teman-teman yang lain. Mungkin diperbesar. Oh, Ya, oke. sorry. Bentar. Di full screen ya, begini? Betul-betul. Kalau Hmm, dari sini udah kelihatan. oke. Ya, saya nggak bisa ngelihat wajah Kang Tete soalnya. Oke, hanya share screen aja. Nah, ini satu apa ya, cover lah kalau zaman sekarang sebut dengan cover materi saya tentang Pikukuh Baduy. Kenapa saya perlu bercerita ini? Betul menurut teman-teman di APSK ada sesuatu nih yang kita bisa ambil ya dari masyarakat adat kita, yaitu dari orang Kanekes atau Baduy, yaitu Pikukuhnya. Saya sajikan dalam sebuah poster ya, poster hitam putih. Ya ini lagi-lagi saya hanya ingin menunjukkan kenapa harus hitam putih ya, Kak Agus katanya. Ya karena Baduy itu tidak punya bukti berupa buku, nggak ada sama sekali. Catatan itu tulisan nggak ada. Budaya mereka oral. Kalau kita pernah masuk ke Baduy Dalam pun kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Artinya merekam, mengambil gambar itu nggak bisa. Paling sedikit mencatat, menulis. Itu pun terbatas karena aturan itu. Makanya saya sajikan dalam bentuk PPT hitam putih ini. Nah, selama saya menjelaskan, mangga Kang Teteh, Abang atau Kakak, ya Bapak Ibu kalau ingin menyela saya di pertengahan penjelasan, silakan saja. Open mic, kita bisa berdialog lebih jauh. Dan semua informasi ini mudah-mudahan yang saya sampaikan adalah sebuah pengetahuan ya. Kalau salah, mohon diluruskan. Gitu. Nah, ini kan peta Provinsi Banten ya, Kang Teteh. Kalau dilihat di tengah ini ada Kabupaten Lebak ya. Kabupaten Lebak itu di sebelah kiri ya ada Kabupaten Lebak. Nah, yang bertitik-titik merah ini posisi dari Baduy. Sementara kalau kampung halaman saya ada di pesisir pantai selatan, namanya Kasepuhan Bayah. Ya, Baduy posisinya ada di tengah Provinsi Banten. Ya, hanya beberapa jam dari Jakarta sebenarnya tidak terlalu jauh. Apalagi sekarang ada akses ke Rangkas Bitung ya, kota Kabupaten Lebak. Itu kita bisa ke Baduy. Baik, selanjutnya, nah ini peta lebih khusus lagi tentang Kanekes ya, tempat tinggal Baduy. Oh ya, saya lupa ingin mengatakan bahwa kenapa sih
historinya muncul istilah Baduy. Baduy itu kan identik dengan persamaan kata lain yaitu Badawi ya. Suku-suku di Timur Tengah, di Arab sana, mereka berpindah-pindah. Nah, ini julukan mereka yang disebut Baduy atau Badawi. Nah, pelabelan nama Baduy ini sendiri sebenarnya muncul yang saya pahami itu sejak masa kolonial, masa Belanda. Karena waktu itu kolonialisme itu atau Belanda menganggap Baduy itu berpindah-pindah gitu. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Mereka sejak Belanda datang, mereka memang sudah menetap di satu wilayah tertentu ya, di sekitar Pegunungan Kendeng. Berpindah-pindah karena aktivitasnya. Mereka berkebun pindah ke sini, kemudian pindah ke sana. Bukan berarti Baduy itu pindah dari satu gunung ke gunung lain, kampung-kampungnya tidak. Nah, mereka menyebut dirinya Kanekes, ada di Kecamatan Loidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Luas wilayahnya yang saya dapat data sampai sekarang dan sejak 2001 ya, itu kurang lebih 5,1 hektar. 5.000,1 hektar ya. Oke, 5.000-an hektar. Dengan jumlah penduduk sekarang 12.000. Ini yang data terbaru 12.000 jiwa. Ada 65 kampung di dalam Baduy, dibagi menjadi 2 ya. Kang Teteh mungkin sudah tahu, ada 3 kampung utama yang disebut Baduy Dalam dan sisanya adalah Baduy Luar, 62-an kampung. Saya belum dapat data terbaru kampung apalagi nih yang baru dibuka. Ya. Bagi Baduy untuk membuka kampung itu tidak mudah, perlu proses yang cukup ketat ya. Apa alasannya nanti kita bisa diskusikan ya Kang Teteh. Kemudian dari desa tempat Baduy ini, Kanekes, tadi seperti saya bilang 63 kampung Baduy Luar dan 3 kampung Baduy Dalam. Di 63 kampung Baduy Luar ini saya tidak hafal persis, tapi kampung yang kalau Kang Teteh lihat di YouTube, sosmed terkenal itu namanya gazebo ya. Gazebo itu ada ikonnya kan. Ikon berupa jembatan bambu. Wah, kalau anak-anak muda Sabah Baduy ya. Sabah Baduy, mereka pasti ke jembatan itu ya, jembatan bambu itu. Nah, di dalam kampung Baduy Dalam ada Kampung Cibeo, Cikertawana, dan Cikesik. Ciri khas dari Kampung Cibeo ini, Cibeo adalah kampung pusat pertanian. Sementara kalau Cikertawana itu kampung pusat pengobatan atau medisnya gitu ya. Jadi kalau ada orang Baduy mengalami kendala atau kesehatan atau apapun secara medis, mereka berkonsultasi dengan pemimpin adatnya itu di Cikertawana. Dan satu lagi ada Cikesik. Cikesik ini kampung dengan ciri khas kampung yang melakukan kegiatan-kegiatan kepercayaan atau keagamaannya. Ya, jadi kegiatan-kegiatan itu tadi yang banyak dilakukan. Kayak lagi Cibeo tentang pertanian, kalau ke Cikertawana itu kesehatan, dan Cikesik adalah keagamaan. Nah, apa itu pikukuh? Ya, kalau saya peroleh dari digital, internet ya, banyak sekali sih makna pikukuh. Tapi untuk bahasa awam, saya memaknainya sesuatu yang kokoh, yang kuat, dipegang. Nah, itu pikukuh. Kalau di kita mungkin disebutnya rukun ya. Kalau dalam Islam itu rukun Islam. Itu yang dipegang, pikukuh adalah rukun. Sementara dari definisi yang saya bisa berikan, dia adalah aturan adat
mutlak. Jadi sudah menjadi kewajiban ini yang menjadi pedoman masyarakat adat Baduy. Dan pikukuh aturan ini diturunkan turun-temurun dari buyut karuhunnya atau leluhurnya. Kenapa ini dibentuk atau dimiliki oleh orang Kanekes atau Baduy? Tujuannya untuk mengatur hubungan manusia. Wah, ini cocok sekali saya pikir dengan tema PSK hari ini ya. Manusia dengan alam, manusia dengan sesamanya, dan terutama manusia dengan penciptanya. Bagi masyarakat Kanekes atau Baduy, penciptanya mereka menyebutnya Batara Tunggal. Ini mungkin mirip-mirip dengan agama lain ya. Jadi mereka percaya pada satu pencipta. Tapi uniknya, meskipun percaya dengan satu pencipta, orang Kanekes atau Baduy juga mempercayai ke beberapa hal yang lain, hal yang mereka sebut gaib gitu ya. Mereka percaya dengan dewi yang disebut Dewi Sri, Dewi Padi, bahkan makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat-tempat tertentu. Nah, ini sebenarnya kalau dipahami oleh saya, oh ternyata ada kaitannya dengan pengawasan sosial yang ada di dalam Baduy. Nah, nanti kita akan turunkan pikukuh ini apa saja sebenarnya. Cirinya dari pikukuh ini itu tadi saya katakan, kalau Kang Teteh berusaha mencari tertulis di mana ya, kalau agama atau kepercayaan itu biasanya tertulis entah di daun lontar atau di batu, dipahat gitu ya, ditulis dalam sebuah kitab atau buku. Ini tidak ada. Jadi tidak memiliki itu. Satu-satunya alat tertulis yang pernah saya tahu, tapi sampai sekarang pun belum pernah saya temukan, itu adalah aturan astronomi. Nah itu konon kabarnya ada seperti kayu yang ditoreh dalam beberapa makna simbol, ada kurang lebih 3 lembar kayu ya, dan usianya itu sudah ratusan tahun. Nah, kayu seperti alas pemotong sayuran ya, seperti itu, ada sisi untuk dipegang. Nah, 3 lembar kayu ini, papan ini, digunakan simbol-simbolnya untuk memaknai misalnya kapan orang Kanekes Baduy itu mulai bercocok tanam, kapan melakukan puasa, bulan puasanya yang disebut dengan Kawalu. Hanya itu yang ada dalam bentuk tulisan, itu pun simbol-simbol yang sampai sekarang belum ada penelitian atau temuan yang memaknai astronomi, cara bertani dan sebagainya itu. Baik. Kemudian tidak tertulis, tidak ada bukti fisiknya. Ciri khas dari pikukuh yang lain, ya saya memahaminya ada 10 ya, ada 10 pikukuh yang tidak boleh ditambah dan dikurangi. Jika ada penambahan atau bahkan pemaknaan lain, maka itu dianggap satu perubahan di mana aturan pikukuh perlu diperbaiki. Untuk memperbaikinya, kabarnya perlu ritual yang sedikit rumit dan tidak biasa ya. Hanya kalangan tertentu yang bisa melakukan itu. Nah, lingkupnya atau skop dari pikukuh itu sendiri sebenarnya cerita tentang aturan, pertanian, pakaian, bangunan, kemudian alat-alat transportasi, pendidikan, keagamaan, bahkan sampai ke bagaimana masyarakat Kanekes atau Baduy ini berinteraksi satu sama lain dan dengan dunia
atau wilayah luar mereka. Nah ini pikukuh-pikukuhnya ya Kang Tete. Saya mencoba memberikan dalam bentuk tabel, mudah-mudahan terbaca ya. Ada maknanya juga. Tapi dari 10 pikuku, kalau boleh saya bacakan, yang pertama itu, lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung, gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak, larangan temenang dirempak, buyut temenang dirobah, nu lain kudu dilainkeun, nu nya kudu dinyakeun. Temenang ngabohong, temenang maling, temenang maehan iwal ku alasan adat, kudu ngajaga leuweung titipan. Nah yang terakhir, kudu miara cai jeung tane. Nah maknanya ada di sebelah kanan saya ya. Dari 10 pikuku, saya memahami dengan membaca literatur dan observasi ke beberapa sahabat baik saya di Baduy Dalam di Cibio, memang pikuku nomor 1 itu yang paling populer ya. Menurut Kang Asmin dari Kampung Cibio, beliau mengatakan lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Kang Agus, saya juga sudah pernah bertemu dengan mantan puun ya dari Ciketawana dan beberapa jaro pimpinan di bawah puun. Memang iya, pikuku yang pertama ini populer. Artinya populer saya memaknai ini menjadi awalan pembicaraan ini. Mereka akan merujuk pikuku yang pertama ini ketika terjadi satu dan lain hal. Lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Saya memaknainya Kang Tete, kalau salah mohon diluruskan. Ya gitu aja. Maksudnya ya gitu aja gimana ya? Ya itu saja. Tidak boleh ditambah dan dikurangi. Seadanya. Beberapa kali saya ke Cikesik, ya 1 atau 2 kali saya lupa. Karena terbatas kami bisa ke Cikesik itu. Ya, kondisi kampung Cikesik ya segitu-gitu aja. Bahkan ada temuan, saya memahami, satu keluarga Baduy itu, satu orang Baduy, kepemilikan hartanya atau bendanya di dalam rumah, misalnya pakaian, mereka hanya punya 3 pasang pakaian. 3 pasang pakaian, satu orang. Yang terdiri dari kalau laki-laki ikat kepala, ya laki-laki dan perempuannya bajunya 3 pasang dan bawahannya 3 pasang juga. Wah, sungguh sangat sederhana ya. Hanya 3 pasang seumur hidup mereka. Saya sempat bertanya, maaf, Puun, kalau bajunya hilang atau rusak gimana? Oh iya, silakan beli yang baru. Atau biasanya mereka itu punya baju yang baru ketika ada upacara adat besar atau satu pasang laki-laki perempuan melakukan pernikahan atau perkawinan, nah mereka biasanya punya baju baru. Itu. Ini seadanya saja. Baik. Mungkin nanti Kang Tete bisa lihat ya. Tidak boleh mencuri. Itu. Tidak pernah ditemukan satu kasus kriminal di Baduy. Misalnya kehilangan barang ini atau itu. Yang ada adalah sedikit salah paham ketika mengalih fungsikan lahan garapan. Nah ini menarik ya Kang Tete. Tapi ya, alhamdulillah mereka selalu bisa menemukan solusinya ketika ada perselisihan itu. Ya amit-amit kata mereka tidak sampai ke urusan kriminal. Ya. Nah ini kurang lebih 10 pikuku. Jadi kalau Kang Tete menemukan pikuku yang pertama lebih populer, iya. Saya mengiyakan kalau pikuku pertama itu populer sekali.
Baik. Nah ini saya sajikan dalam bentuk poster dengan sedikit punten ya. Bantuan AI ini, tapi saya sudah cek isinya ini memang betul seperti apa pengamatan lapangan saya. Bahwa Pikoko Baduy itu tujuannya untuk menjaga keseimbangan tanpa keserakahan, sederhana, menjaga kebenaran, tidak ada manipulasi atau rekayasa, dan menjaga hubungan tanpa berlebihan atau eksploitasi. Contohnya begini, lahan ladang di Baduy itu terbatas melalui aturan adat. Misalnya saya pasangan baru dari Cibeo, maka saya perlu sebuah lahan garapan berupa ladang. Nah, biasanya melalui aturan adat, pimpinan di kampung Cibeo akan menunjukkan itu kamu, Kang Agus atau Gus, silakan kelola ladang di sebelah utara dekat gunung ini, perbatasannya ini. Itu silakan kelola oleh keluarga barumu. Sebenarnya ladang yang akan saya kelola itu misalnya, itu adalah ladang bekas atau yang pernah digarap oleh keluarga yang lain. Nah itu, ini yang dimaksud dengan tanpa eksploitasi. Eksploitasi berarti dia mengembangkan, melebarkan, menambah ladangnya sendiri. Nah, aturan adatnya tidak sampai begitu. Pikoko Baduy bukan sekedar aturan adat, tapi filsafat hidup orang Kanekes atau Baduy dengan alam, dengan manusia, dengan leluhurnya. Nah ini dengan karuhunnya sebagai kekuatan yang adikodrati ya, yang sangat mengikat. Kemudian kalau ditanya Pikoko adalah hukum atau aturan konstitusi, ya, tapi aturan yang bersifat moral. Nah, kalau kita bicara sudah moral kan banyak memaknai moral ini berarti iya atau tidak, boleh atau tidak moral. Kalau kita merujuk ke kehidupan kita di luar, bukan sebagai orang Baduy, ya karena moral ya sifatnya bukan satu keharusan tergantung kita. Tapi kalau di Baduy malah justru itu menjadi aturan mutlak Pikoko ini yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bagi saya pribadi itu masih relevan ya. Ketika aturan-aturan itu secara moral biasanya baik kan, semua aturan itu baik dan memang iya ratusan tahun mereka melakukan aturan moral itu terbukti alam mereka masih sangat terjaga. Jika dibandingkan di wilayah Lebak saja, hutan lindung mereka itu termasuk hutan lindung dari data yang saya temukan, Baduy itu termasuk masyarakat yang memperoleh penghargaan tinggi yaitu Kehati Award ya. Kehati Award ini penghargaan terhadap kelompok masyarakat yang mampu mengelola lingkungan dengan baik di tahun 2004. Ya, tadi saya sudah sajikan beberapa poin atau ya pikoko-pikoko itu ya dari yang pertama yang populer itu sampai yang terakhir. Kalau saya ketika pulang pergi ke Baduy, memang iya ada pengaruh langsung atau tidak. Saya tapi sih melihatnya memang ini praktik langsung dari pikoko ya. Kerusakan lingkungan di Baduy itu sangat kecil. Ya. Kemudian konsumtivisme atau pola konsumtif itu tidak juga ada di Baduy. Akang Teteh bisa buktikan kalau nanti insya Allah sempat berkunjung ke Baduy Dalam, ke Cikesik,
Di sana tidak ada piring ya, tidak ada gelas. Kalaupun ada wadah untuk minum itu terbuat dari bambu. Jadi kita makan itu di atas lembar daun pisang atau daun, saya lupa apa namanya daun itu ya, tidak punya alas makan. Kemudian teknologi dulu sempat terjadi viral atau heboh juga ya ketika Baduy menolak internet. Wah, itu sempat viral juga. Sampai sekarang pun masih jadi perdebatan itu. Oke. Dan hal-hal lain, Pikuku ternyata juga berkaitan dengan krisis nilai dan hubungan sosial di dalam Baduy sendiri, apalagi dengan orang lain ya. Kang Baik. Agus, Ya, Mangga. ya melalui moderator mohon izin. Eh, Mm-mm. Iya, Kang Agus ini Pikukuh itu kayaknya populer di semua Mm-mm. komunitas adat Sunda Wiwitan ya, Kang Agus ya. Karena saya lihat di Ya, Rende itu juga ada namanya Pikukuh Tilu. ya, Ya, makasih, makasih. betul. Betul Punten, ini sarang Kang Hamada ya. Iya, Ya. iya, saya eh, Mm-mm. Kang Agus ya. Ya, ya, hatur nuhun. Sebenarnya Pikoko Baduy itu sendiri kalau disebut ya, disebut secara formal, disebut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan ya, atau singkatnya Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan yang memang secara umum di wilayah Sunda, Jawa Barat, dan Banten penganutnya banyak ya, Ya. Sunda Wiwitan. Tapi pengalaman saya Kang Hamada, mereka punya 10 gitu, punya 10. Hmm. Ya, ya. Ya kalau mungkin kalau diperas diambil esensinya mirip dengan esensi dari atau inti dari Sunda Wiwitan di kasepuhan yang lain atau kampung lain ya di Sunda. Bisa 3 atau beberapa. Seperti di kasepuhan lain seperti mungkin Akang Tete pernah dengar kampung eh, Cipta Gelar ya, gelar alam itu juga punya pikukuhnya sendiri ya. Gitu Kang Amada. Baik, Kang. Makasih Mm-mm. banyak penjelasannya, Kang. Ya. Lanjut. Ya, cuman. Nah ini menarik ya buat Akang Tete ya membedakan kenapa di sini 3 kenapa 10. Tapi khusus untuk Kanekes atau Baduy 10 itu kalau kita dalami semuanya berkaitan dengan alam ya, dengan pengelolaan alamnya gitu. Baik, kemudian ini kukuhnya ya. Ya, ini 10 kukuhnya ya. Ada beberapa poin kalau diterjemahkan secara bebas. Pikuku satu itu tentang alam dan adat asli. Yang kedua tentang gunung dan lembah. Yang ketiga larangan adat. Nah ini nanti turunannya saya insya Allah bisa sampaikan. Kemudian pikuku selanjutnya tentang keadilan, kesucian hidup, ada pikuku tentang hutan titipan dan sumber kehidupan. Ya, dari makna yang lain, saya ingin menyampaikan bahwa pikuku Baduy ini sekali lagi sebagai sistem filsafat hidup mereka yang bersifat konstitusi moral ya, yang sampai sekarang sih saya melihatnya masih relevan kaitannya dengan ya krisis modern zaman digital kekinian, di mana antara lain menjaga alam, dengan Pikoko ada upaya harmoni sosial, silih asah, silih asih, silih asuh, jujur. Nah ini satu kata yang saya senang sekali dan suka sekali ya Kang Teteh. Dulu beberapa teman sempat mengajak mengadopsi ya, meniru konsep jujurnya Baduy. Ya sudah, kalau memang segitu ya segitu. Jangan ditambah atau dikurangi. Ya, hampura ya. Hampura itu di atas minta maaf ya kalau bahasa Sunda.
bukankah itu terjadi ketika korupsi ya, maaf istilah korupsi itu kan tidak jujur gitu. Ya. Maka saya bisa menganalogikan Baduy itu nggak ada korupsi. Iya, nggak ada korupsi karena mereka jujur. Belajar kejujuran dari Baduy. Yang di dalam pikuku itu ada yang disebut dengan nu'nya kudu diinyakeun. Kalau iya memang iya, kalau benar memang benar. Ya. Kemudian bijak dalam ucapan. Kalau Kang Teteh ke Baduy, sebagian mungkin yang baru, kok orang Baduy itu ngomongnya sedikit ya, ngomongnya sedikit, tidak banyak gitu. Nah, saya sudah hampir 10-an kali ya, lupa saya. Teman-teman saya juga begitu. Kan satu keluarga ini, keluarga Kang Asmin namanya, dia masih kerabat dekat dengan Jaro Cibeo. Ngobrol dengan dia pun terbatas gitu. Dengan anggota keluarganya apalagi terbatas. Waktu saya tanya kenapa Kang Asmin dan keluarga kalau ngobrol sama saya kan udah kenal nih, pendek-pendek sedikit-sedikit. Iya, punten Kang Agus, pilih lepat gitu, takut salah. Oke. Takutnya bukan karena takut pikuku. Mereka meyakini begitu yang disampaikannya tidak pas, ya berlebihan, katanya suka ada hal-hal yang mereka tidak inginkan gitu. Oke, itu bijak dalam ucapan. Mereka bukan pelit dalam, maaf tanda petik ya, berkata-kata atau bercerita, tapi ya itu. Ya. Kemudian menghormati batas dan izin. Mipit kudu amit, ngalak kudu menta. Suatu saat pernah saya bermain atau berkunjung ke sekian kali ke Baduy, ditemani oleh keluarga Kang Asmin, sampai menginap di rumah ladangnya, ya, di rumah ladangnya. Di situ ada sedang musim buah durian. Nah, Baduy terkenal dengan durian ya, Kang Tete ya. Ada durian jatuh. Wah, Kang ada durian jatuh itu. Dia nggak berani ngambil durian itu. Oh, Kang Agus mau katanya. Bentar ya. Ya, halo. Lanjut kan? Halo. Ya, Lanjut kan? Tadi lanjut ada ya. lanjut. Oh Tadi ada iya iya. yang Baik, bocor. maaf. Nah, sampai mana tadi? Jadi ketika durian itu jatuh, kata Kang Asmin, oh silakan, saya tanya dulu ya ke pemiliknya. Ya. Waduh, kata saya, untuk dapat sebuah durian aja mereka harus bertanya dulu, berupaya nanya dulu. Oke. Artinya bertanya di sini minta izin ke si pemilik aslinya ya. Baik. Itu tentang pikukuh ya. Mungkin sampai di sini ada yang ingin dikomentari atau ditanggapi, mangga? Belum ada? Ya. Bapak Ibu, ada yang mau respon dulu? Cukup Silakan. dulu. Ya, nah Cukup. saya lanjutkan kalau gitu ya. Lanjut ya. Ya, nah ini ketika saya dengan beberapa petinggi di Kabupaten Lebak, terutama di Badan Pengelola Geopark Bayah Dom, ya, saya kenal baik dengan direkturnya. Ketika berbicara tentang Baduy, ternyata Baduy itu yang ada di Kecamatan Lewi Damar termasuk wilayah konservasi, wilayah yang dilindungi oleh program strategis nasional yang disebut dengan Geopark Bayah Dom. Memang orientasi Geopark Bayah Dom ini kepada upaya konservasi geologi ya, berupa bahan-bahan atau bentuk-bentuk tanah, batu dan sebagainya yang umurnya itu sudah jutaan tahun, itu ada di Bayah
di sepanjang pesisir Baya sampai termasuk Baduy, itu masuk kawasan Geopark Bayah Dom yang insya Allah sih sudah diusulkan menjadi konservasi geopark internasional yang diakui oleh UNESCO. Kabarnya tinggal menunggu keputusan UNESCO saja ya, karena geopark ini termasuk Baduy di dalamnya tidak terputus ya, satu wilayah utuh yang tersambung, dan kabarnya geopark ini bagian paling utuh yang ada di Indonesia ya. Ada geopark lain di Indonesia terutama, tapi terpecah-pecah, mungkin terputus oleh danau dengan laut, tapi kalau di Bayah ini utuh. Ya, kalau boleh bicara di luar konteks, ini kaitannya dengan isu punten ya, megatrust ya, lempeng bumi bagian selatan di Pulau Jawa. Rupanya Kabupaten Lebak itu ada di atas lempeng bumi tadi, yang pesisir ya selatan. Oke, kemudian, nah kita tadi saya sempat menyinggung pengalaman ketika bermalam di ladang atau hutan Baduy. Ya, saya melihat sendiri ada beberapa hutan yang ketika saya ingin masuk ke dalamnya, Kang Asmin dan beberapa teman lain bilang sebaiknya jangan ke situ karena itu masuk ke hutan larangan. Ada istilah itu. Boleh kita ke hutan produksi, hutan wilayah. Nah, ada satu lagi disebut hutan keramat. Nah, yang tempat saya nginap itu di ladang Huma, kalau disebut ladang ya. Kemudian ladang pekarangan, ladang garapan, dan ladang cadangan. Saya melihat sendiri ketika misalnya menanam padi yang di dalam ladang kahuma atau humanya, wah luar biasa. Ada ritual-ritual tertentu ya, ada upacara-upacara tertentu. Dibuka dengan biasanya musik angklung buhun ya, angklung yang sudah sangat tua sekali, diiringin lagu angklung itu yang jumlahnya terbatas hanya 3 sampai beberapa angklung ya. Bentuk angklungnya lebih besar sedikit dari angklung biasa. Ya, sampai kepada mereka yang melakukan aktivitas nyesek. Nyesek itu menanam padi. Saya tidak melihat sedikit pun teman saya itu ketika berkelompok berkerumun menanam padi itu tidak menggunakan sama sekali kimia. Ya, tidak ada sama sekali kimia. Ada urutan-urutannya. Oke. Nah, ini tentang prinsip pengelolaan tanah ya. Yang berkaitan dengan pikukuh tadi sebenarnya. Yang dilakukan selaras dengan alam. Kemudian kalaupun panen diambil seperlunya. Ketika Kang Asmin memasak, dia di rumah ladangnya hanya ada sejumput ya atau segenggam cabai. Kang, cabainya ini cukup katanya. Ini dapat dari mana? Itu dari di depan rumah ladang. Oh, kan banyak Kang itu cabai-cabai sudah matang siap diambil. Ah enggak, kita secukupnya aja. Oke, lagi-lagi saya cuma terdiam ya betapa mereka benar-benar menggunakan hasil ladangnya itu seperlunya. Konsep gotong royong saya menemukan di mana-mana konsep gotong royong di Baduy ya. Kemudian banyak beberapa hal lain. Oke. Ya, kalau Kang Teteh penasaran dengan pola kepemimpinan di Baduy, posisi tertinggi itu di masyarakat Baduy atau Kanekes disebut dengan puun. Kalau orang Betawi nyebut puun juga, tapi bukan puun berarti pohon ya. Puun di sini berarti yang dituakan, yang dihormati. Nah, di bawah puun itu ada jarok, beberapa jarok.
ada Jaro Tangtu, Jaro Dalam ya, yang ada di Baduy Dalam. Kemudian di bawahnya ada Jaro 12, jumlahnya 12. Di bawah Jaro 12 itu ada Jaro-Jaro, ada Jaro Warga, Jaro Dangka, dan Kokolot. Ya, di bawah Jaro Warga itu ada Jaro Pamarentah. Nah, posisi sentral dari Jaro Pamarentah ini satu orang ya, itu biasanya kalau Kang Tete berkunjung ke atau Sabah Baduy, ingin ngobrol lebih mendalam tentang Baduy sebelum masuk ke dalam, ngobrolnya dengan Jaro Pamarentah. Dia yang berperan menjadi penghubung antara jaro-jaro di atasnya di Baduy dengan pemerintah Pemda setempat misalnya. Nah, jaro pemerintah ini membawahi Panggiwa ya, kalau Panggiwa istilahnya staf-stafnya ya. Juga ada kokolot-kokolot dan ada carik-carik juru yang mencatat gitu. Nah, sekarang carik-carik ini kalau Kang Tete lihat itu ketika ingin masuk ke Baduy luar sampai ke Baduy dalam, kita menulis absen misalnya kalau kuliah atau sekolah itu yang nulis absen dulu, daftar tulis nama dan sebagainya. Nah, ini mereka yang menulis itu. Ini kan satu slide ini saya berikan. Nah, kurang lebih sih bentuk grafis dari wilayah Baduy itu ada di situ, ada Cibeo, Ciketawana, dan Cikesik. Saran saya kalau mau ke Baduy dalam, dua alternatif jalur yang saya biasai lewati. Pertama lewat jalur Ciboleger, ini jalur wisata ya, paling ramai, apalagi di weekend atau akhir minggu dan musim liburan sekolah. Itu melalui jalur Ciboleger. Hanya sampai Ciboleger, kita bisa menitipkan kendaraan kita. Selebihnya kita jalan kaki sampai ke Kampung Baduy paling luar sebelum masuk ke Baduy dalam, yaitu Cibeo. Paling dekat itu Cibeo. Ini kurang lebih bisa 3 sampai 4 jam santai ya. Kemudian masuk ke Kampung Ciketawana, kampung yang penuh dengan suasana medis ya, pengobatan. Jadi kalau orang ke Ciketawana itu cenderung ingin berobat karena satu lain hal gitu, sakit. Kemudian agak jauh masuk ke Cikesik. Dari Ciketawana ke Cikesik agak jauh ya, setengah dari Ciboleger ke Cibeo. Tapi ada jalur terdekat kalau Kang Tete ingin langsung ke Baduy dalam, misalnya penasaran, saya ingin langsung ke Baduy dalam deh, bisa ambil jalur Cijahe namanya. Itu kurang lebih 2,5 jam jalan kaki dari tempat menitipkan kendaraan kita. Ya. Nah ini lebih jelasnya tentang struktur kepemimpinan di Baduy ya. Ada Puun, sementara yang lain bilangnya Punun. Ini pimpinan tertinggi dari Baduy. Ya, sangat dihormati. Saya pribadi sudah sering ke Baduy bolak-balik. Hanya ketemu beliau itu di jalan. Di jalan ketika ingin ke Cibeo kalau nggak salah. Oh ini Puun katanya, kata teman saya yang mendampingi. Ya, karena beliau sibuk pada saat itu, sempat diajak ngobrol atau wawancara gitu, ya belum sempat juga sampai sekarang. Itu adanya di Cikesik ya, Puun di Cikesik. Kemudian ada Jaro Tangtu itu Jaro Baduy dalam, kemudian Jaro Pandet yang membantu Puun. Juga ada pembantunya disebut Jaro Dangka. Di bawah Jaro-Jaro ini ada Jaro 12, Kokolot, dan sampai ke masyarakat. Kepemimpinan di Baduy berciri spiritual, basisnya spiritual, dan kearifan atau kebijaksanaan leluhur, musyawarah, dan harmoni. Selalu bermusyawarah, selalu ingin tenang, ya, harmoni,
Kemudian seimbangan antara manusia, alam dan adat tadi, dan para pimpinan ini sendiri hidupnya sederhana, Kang Teteh. Kalau Kang Teteh berkunjung ke Baduy, bisa dilihat bentuk-bentuk rumahnya semua sama. Tidak ada yang terlihat lebih mewah atau lebih, pokoknya beda dari ukuran dan tingginya ya. Kalaupun beda, mungkin bisa dilihat di Baduy luar. Dari gerbang masuk itu agak sedikit beda memang. Dari kualitas dindingnya yang lebih rapi, ya. Tapi intinya mirip semua, sama semua. Nah ini mencirikan ya istilahnya sama rata sama rasa ya. Meskipun beliau itu seorang puun, pimpinan tertinggi, tapi penampilannya ya seperti Baduy pada umumnya. Jadi Akang Teteh kalau berkunjung ke Baduy kadang sulit membedakan mana puun, mana jaro gitu. Semuanya sama. Ya, oke. Baik, itu Pikukuh 10 dari Baduy. Ya, ini grafis atau kartunnya ya. Nah, ada satu kalimat yang saya kutip dan menarik ya tentang Pikukuh ini. Mungkin ada yang bisa bantu baca, Akang Teteh. Bukan saya ingin mengajari membaca ya. Hapunten Akang. Mangga, mangga sareng saya. Ya. Dengan siapa? Melisa. Mangga, ya. Mohon hatur nuhun pisan, Kang. Ya. Jauh tepugu ni jugjug, lempang tepuguh nu di teang, malipir dina gawir, nyalindung dina gunung, mending keneh lara jeung wiring, tibatan kudu ngayonan perang jeung paduduluran nu saturunan. Atawa jeung baraya nu masih keneh sa wangatua. Ya. Jauh tidak menentu. Oh, itu bahasa Indonesia sih. Iya, terjemahannya ya. Mohon hatur nuhun pisan, Kang. Iya, sareng Teh Melisa, saya tadi punten. Mohon abdi Melisa kelahiran Jakarta, keturunannya di Garut, Jawa Barat, tapi ayeuna nuju di Yogyakarta. Sakitu hatur nuhun pisan. Sami-sami spelling atau dialeknya Sunda pisan ya. Saya aja udah tidak saya. Iya, kalau spelling atau dialek Sunda Parahyangan halus ya. Makanya saya belum berani berbahasa Sunda ala Banten nih. Katanya kasar gitu ya. Ini beda logat dan dialek. Baik, mungkin itu nanti kita bisa diskusi pada sesi berikutnya ya, Kang Novel yang menarik nih. Saya pikir itu kalau saya ingin cerita tentang Baduy, aduh bisa sampai subuh ini teh gitu ya. Banyak sekali. Termasuk keprihatinan saya beberapa kali ke sana. Sampai saya hampir menetes air mata ya. Tapi saya nggak cerita di sini. Ini forumnya bukan forum sedih-sedihan ya. Oke. Bangga, itu yang saya bisa sampaikan. Kang Naval dan Kang Teteh. Nanti saya bisa lanjut atau memberikan materi tambahan lagi. Ini kelihatannya lebih menarik sih tanya jawab ya. Enggak Kang Naval. Oh iya, wah ada berapa? Dipandu Kang Naval ya. Ya. Izinkan. Saran Kang Noval, Ya. Gimana? apakah tidak sebaiknya ditayangkan semua aja dulu apa namanya materi presentasinya Kang Agus? Jadi senyaman mungkin. Ini enaknya gimana? Terus Ya, ya ada sih, tapi itu lebih kepada praktek-praktek pikukuh ya, Kang Novel ya. Oke oke oke. Ya. Baik baik. Boleh saya, tapi izin saya share dulu ya seperti biasa. Nah ini ada praktek-praktek pikukuh itu sendiri maknanya apa ya? Ini yang pertama tentang larangan mengubah aliran air, Kang ya. Ini termasuk pikukuh. Pikukuh itu jadi aturan ya, aturan yang mutlak yang dijalankan oleh Baduy.
Saya tidak pernah melihat ada got ya, ada saluran air gitu di dalam kampung. Nggak ada tuh. Apalagi di dalam perjalanan itu kan lewat hutan, itu nggak ada saluran air. Kalaupun ada, beberapa saja itu dibuat karena dia mengikuti aliran air yang sudah ada, bisa jadi umurnya ratusan tahun, hanya kecil ukurannya, mungkin hanya sekitar beberapa puluh senti, dan di situ ada aliran air. Kalau saya perhatikan, ini kelihatannya aliran air udah tua banget gitu. Itu satu. Banyak ada beberapa. Selebihnya saya tidak pernah ada saluran khusus, apalagi yang dibuat ya. Di semen, oh, nggak pernah saya. Oke. Termasuk ya kalau di kita kan, oh banyak ya, got-got, pipa-pipa gitu ya. Termasuk aliran air pembuangan dari rumah ke rumah. Nah, saya boleh tanya balik nih nggak kalau ini, kenapa kira-kira tidak ada aliran buang, aliran kotor ya, air kotor dari rumah? Ada yang tahu nggak, Kang Boleh Reza? jawab, Kang? Iya, mangga ngobrol ya. Mohon hatur nuhun pisan pakai bahasa Indonesia aja walaupun Hmm, bisa bahasa Sunda. ya. Jadi saya Melisa, saya sudah beberapa kali kebetulan ke Langsung. Baduy, alhamdulillah, dan sudah 3 kali ya ketemu Hmm, sama Puun. Dan itu semua Puun ya, Puun Yasih, terus ada Puhun Jahadi sama Puhun Sangsang. Saya teh pergi ke Cibeo, terus Cikesik, Ciketarwa, non nu hiji deui teh Kertawana. Ciketarwana, Muhun. Tah, terus apa namanya? Saya bikin film dokumenter kecil waktu itu sama teman-teman Fakultas Hmm, Hukum waktu S2. Banyak sih, nanti aja deh pas bagian nanya aja ya. Tapi ini kalau yang saya pahami, kenapa masyarakat Baduy tidak membuat gorong-gorong hmm, ya kita sebutnya. hmm, hmm, Karena mereka itu di dalam rumahnya tidak ada kamar mandi, tidak ada untuk cuci hmm, piring, tidak ada untuk ya untuk kakus ya, maksudnya mandi cuci dan sebagainya. Mereka itu semua melakukan aktivitas mandi, cuci piring, nyuci itu semua di sungai dan itu tidak menggunakan sama sekali chemical atau bahan-bahan kimia. Dan kami juga yang datang itu nggak ada tuh sikat gigi pakai apa namanya hmm. odol gitu nggak ada. Jadi kami teh bawa apa kayak eh, siwak ya siwak. Jadi Lewat bawa siwak maksudnya. kayak gitu. Terus nggak berani mandi pakai sabun karena memang sudah dilarang. Sebab Baduy posisinya itu udah paling tinggi. Kalau misalkan dia pakai chemical, nanti Hmm, apa namanya tuh si bahan-bahan chemical tadi itu turun ke bawah, akhirnya tuh ngerusak yang ada di bawah seperti itu. Makanya tidak dibuat gorong-gorong karena nanti si gorong-gorong itu atau tadi itu got-got itu kalau misalkan nanti larinya ke bawah, menurut cerita Puun itu akan ngerusak yang ada di bawah karena mereka posisinya paling tinggi. Dan di situ tuh saya tuh sama teman-teman tuh nangis gitu maksudnya mereka tuh sampai rela nggak pakai sabun, nggak pakai sikat hmm, gigi odol gitu bertahun-tahun lamanya mungkin ratusan tahun gitu kan hmm, dari zaman nenek moyangnya sampai sekarang gitu. Terus mereka juga bajunya tuh kayak kotor-kotor gitu walaupun hmm, warnanya hitam putih. Ternyata tuh bukan karena mereka tuh nggak mampu beli sabun, tapi kayak ngejagain kita yang ada di bawah gitu. Kayaknya sementara kita hmm. tuh yang ada di bawah kadang-kadang nggak bersyukur, egois gitu. Itu sih apa refleksi kita gitu kan, hatur nuhun. Ya, tenang Teh Melisa. Betul, jawabannya betul. APSK atau Kang Naval bisa kasih gift nih untuk Teh Melisa ya di akhir acara. Betul jawabannya. Buat apa saluran gorong-gorong gitu? Mereka tidak perlu karena ada kekhawatiran yang menjadi bukuku kalau kita merekayasa ya. Padahal itu kan aliran pembuangan aja buat kita simpel. Itu akan merusak aliran urat air yang lain katanya. Ya minimal harus menebang beberapa pohon gitu. Untuk menebang satu pohon aja, seorang Baduy harus tanya dulu ke pimpinan kampungnya. Bayangkan ya. Oke, baik. Jika ada yang ingin menambahkan silakan. Nah, yang berikutnya mengubah bentuk tanah. Saya memperhatikan
bentuk tanah di Baduy itu lereng ya, hampir 45% wilayah Baduy itu lereng-lereng dan lembah. Kemudian mereka menyiasati untuk rumah-rumahnya itu ternyata seperti berundak-undak gitu ya. Ada beberapa lapisan tinggi. Semakin ke atas itu berarti rumahnya semakin curam ya. Kenapa begitu? Atau itu saya ingin tahu. Ya soalnya kalau kami meratakan atau memotong bukit itu kan nggak boleh gitu. Nggak bisa, itu udah termasuk aturan. Rupanya dengan bentuk seperti itu, dari sisi apa istilahnya, arsiteknya itu juga mereka sudah melakukan. Oh iya ya ternyata itu. Dan menurut info Badan Geologi yang saya tahu, wilayah Baduy itu geopark yang saya bilang tadi, itu termasuk wilayah lempeng, tanah, sesar apa gitu, yang labil. Jadi bisa jadi itu di Baduy kadang-kadang ya 1 bulan minimal ada gempa kecil gitu. Tetapi anehnya meskipun ada gempa dulu, gempa yang terbesar tahun berapa ya, yang melanda pesisir selatan Banten itu. Tidak ada lumbung padi atau rumah yang ya amit-amit yang rubuh gitu. Oh ternyata dari analisa beberapa teman kami yang memang di bidang arsitek, bangunannya didirikan di atas tanah yang berundak-undak itu, makin ke atas makin tinggi tanahnya, berarti posisinya sudah diatur sedemikian rupa ya, berkaitan dengan konteks tanahnya. Tidak ada sumur, nggak ada sumur. Jadi Kang Teteh kalau mau cari sumur di Baduy nggak ada. Kemudian apalagi meratakan tanah, nggak ada lapangan bola ya. Saya belum pernah lihat lapangan bola. Dulu konon kabarnya ingin dibuat sebuah landasan helipad ya di tengah-tengah wilayah Baduy. Ya langsung atuh diprotes. Mau ada helipad di situ. Mencangkul, nah ini nggak ada cangkul ya. Ada, tapi dipakainya terbatas. Saya melihat Kang Asmin itu ketika berladang dia nggak bawa cangkul, nggak ada cangkul. Jadi diapain Kang kalau gitu tanahnya? Ya gitu aja. Paling dikorek, istilahnya dikorek-korek aja kalau ada tanaman liar yang perlu dibakar atau apa itu. Tanah dianggap sakral, karena tanah dianggap sakral sebagai tempat tinggal. Wah, kalau ini boleh saya hubungkan nih. Itulah kenapa Baduy tidak pakai sepatu atau sandal. Mereka sangat mengsakralkan tanah. Ketika mereka tidak pakai sepatu sandal, itu artinya mereka dekat dengan Sang Pencipta, dengan tanah leluhurnya. Singkatnya begitu. Sisi yang lain kenapa tanah tidak boleh digali, ya karena mencegah erosi tadi ya, juga kerusakan tentunya. Jadi bangunan yang ada di kampung-kampung Baduy itu mengikuti kontur atau bentuk alamnya. Air ada nggak? Nah ini kadang-kadang menjadi keluhan kita juga nih. Waktu itu saya ke Cikesik ya, mereka hanya punya satu pancuran kecil. Kemudian di bawahnya ada seperti bak ya, bak penampung air dari kayu. Ya, disitulah mereka menggunakan sumber mata airnya untuk satu kampung itu. Dan ada satu sungai kecil ya, yang airnya juga nggak terlalu deras. Ya, boro-boro sumur bor ya, nggak ada sumur bor di Baduy. Kemudian, nah ini mungkin Teh Melisa jangan-jangan pernah masuk ke hutan titipan ya. Kalau masuk sampai ke situ, keren, saya acungi jempol ya. Itu dilarang oleh ketua adat ya. Dilarang masuk ke hutan titipan. Hanya beberapa orang saja boleh, itu pun sepengetahuan ketua adat. Kalau memang bisa masuk ke situ berarti itu sebuah privilege ya, penghargaan sendiri untuk kita.
nggak boleh nebang pohon, apalagi bukan lahan di kawasan atau di wilayah lewung. Lewung itu hutan ya, hutan titipan, hutan larangan. Sebagian mengatakan kalau hutan titipan itu maknanya hutan keramat. Ya, hutan keramat warisan dari leluhur yang harus dijaga. Karena hutan keramat ini disitulah bersemayam roh-roh leluhur sebagai penjaga. Kalau dilanggar, masuk ke dalam itu bisa mengganggu keseimbangan alam. Ada mitos Puun pertama Baduy ya. Konon kabarnya tinggal di hutan larangan itu. Ya. Nah, hutan sendiri ada 3 zona atau wilayah. Hutan Huma untuk pemukiman, Rema hutan cadangan untuk ladang, dan hutan Leweng Kolot. Ya, itu tadi hutan titipan ya. Oke. Saya juga menunggu-nunggu ya, mudah-mudahan sampai umur gitu ya. Masya Allah kalau bisa sampai masuk ke hutan wilayah tempat Arca Domas ya. Pernah dengar Akang Teteh istilah itu, Arca Domas. Nah, di situ tempat ritual Baduy di bulan Kawalu yang dilakukan setiap tahunnya oleh mereka. Ritual sendiri. Saya tapi pesimis. Saya bukan orang Baduy, cuma punya keinginan aja sih. Kalau saya ingin masuk ke wilayah itu tadi, tempat ritual penting Baduy, kelihatannya saya harus jadi orang Baduy dulu gitu. Itu pun orang Baduy biasa yang sudah turun-temurun belum tentu juga ke wilayah ritual itu. Nah, jelas tadi seperti Teh Melisa bilang tidak ada kimia, nggak boleh. Pasta gigi, deterjen, dan sebagainya. Nah, waktu kami melakukan penelitian untuk jenis tanaman tertentu, mungkin Akang Teteh pernah dengar istilah tanaman honje ya. Honje ini sejenis rimpang atau jahe-jahean yang mulai dari umbi sampai batang dan daunnya ini dipakai oleh Baduy untuk mereka ketika mandi di sungai. Kan mereka tidak punya kamar mandi ya, tidak ada kamar mandi sebenarnya di rumah-rumah Baduy itu. Mereka selalu mandi di sungai dan pembersih tubuhnya itu ya namanya honje ya. Kita nyebutnya kalau di Lebak itu, Kabupaten Lebak, honje. Saya pernah memakai itu selama beberapa hari di Baduy ya, keluar masuk itu. Pakai honje. Memang wangi, wangi sekali. Seperti aromaterapi gitu ya. Aromaterapi. Harum itu bisa sampai setengah hari lah. Ya setelah itu saya mandi lagi tentu. Bukan beberapa hari nggak mandi kebayang nanti ya bau badannya. Kita pakai honje, kemudian beberapa jenis tanaman lain. Nah ini untuk info sementara, sebaran jenis-jenis tanaman ini di mana saja di wilayah Baduy, belum ada yang melaporkan itu. Padahal ini kan tanaman komoditas utama mereka untuk kesehatan. Ya bisa dibayangkan ya kalau suatu saat amit-amit ya mereka kesulitan memperoleh itu. Nah, artinya tidak digunakan bahan kimia untuk melakukan kegiatan yang sifatnya kesehatan tubuh mereka. Pupuk nggak ada ya. Jadi kalau kita mau jualan pupuk di Baduy itu pasti dijamin nggak laku gitu. Kemudian tentang budidaya perkebunan, ya nggak ada kopi, mereka tidak nanam kopi, coklat, cengkeh, apalagi kelapa sawit. Nggak ada ya, nggak ada kelapa sawit tuh. Saya pasti kaget terbelalak kalau ada tiba-tiba ada perkebunan sawit di Baduy. Wah, kebayang tuh. Artinya kenapa tidak boleh ada tanaman-tanaman komersial tadi? Karena tadi rupanya dalam Pikuku dilarang karena mereka sudah secara turun-temurun meyakini akan merubah struktur tanah. Kemudian kalaupun ada tanaman itu perlu perawatan khusus kan? Ya. Nah kalau ada tanaman baru ini
Bisa jadi karena kabarnya bisa mengganggu habitat tanaman lain ya, yang sudah aslinya atau endemiknya di Baduy. Padi pun, bibit padi itu memang bibit padi atau bulir-bulir padinya itu memang turun-temurun dipakai. Akan tetapi percaya atau tidak, saya beberapa kali mencoba merayu, membujuk teman saya Kang Asmin, Kang, saya beli deh berasnya 1 liter aja buat dibawa ke Jakarta. Nggak pernah dikasih, coba. Nggak pernah dikasih saya. Kang Agus, nggak usah, tapi kalau mau makan nasi di Baduy, mau sampai kembung perut juga silakan saya masakin, tapi nggak usah dibawa ya. Bukan saya pelit, bukan saya nggak ini, nggak usah, jangan. Nah, itu aturan adat. Oh gitu, ya udah saya nggak bisa apa-apa lagi ya. Oke, tidak ada monokultural, artinya tanaman yang semusim gitu, nggak ada. Sistem penanamannya sendiri berotasi. Nah ini punya cerita sendiri tentang sistem berkebun, bercocok tanam di Baduy, menurut pengalaman sahabat saya itu di Baduy. Hanya ada ayam, kalau bahasa Baduynya itu kotok ya, kotok, hanya ada beberapa kotok ayam. Tidak ada kambing, Kang Tete. Kerbau apalagi. Alasannya kenapa? Kalau ada hewan-hewan jenis itu yang berkaki 4, ya ada juga sih, ada kucing, anjing juga kan berkaki 4 ya. Tapi hewan ternak maksudnya nggak ada. Itu bisa merusak tanah yang ada di Baduy. Vegetasi tanaman